Halo pemirsa, mahasiswa Diploma 1 Program Pendidikan Vokasi Berkelanjutan. Jumpa lagi dengan saya, Imam Syafi'i, dengan mata kuliah Teknopreneur dengan tema studi kasus usaha, memulai usaha dengan modal kepercayaan. Mari kita ikuti bersama bagaimana membangun suatu usaha itu hanya dengan bermodalkan suatu kepercayaan. Jadi di sini saya kasih gambar ada dua. Pertama, gambar ikan dan gambar orang sedang jabat tangan. Tujuan di sini adalah jenis usaha saya adalah menjual atau membudidayakan ikan, tapi modal utamanya adalah kesepakatan atau kepercayaan dari orang lain. Itu yang akan kita bahas secara bersama. Tapi sebelum masuk ke bagaimana berusaha, bagaimana memulai, saya ingin memulai dari bertanya kepada Anda semua. Sudah puaskah Anda dengan keadaan saat ini? Anda jalan, pergi ke sekolah, terus minta uang ke orang tua, atau sejenis apa, tapi Anda tidak bisa mandiri. Terus dengan seperti itu, jawab pada diri Anda, apakah impian Anda di masa yang akan datang? Ada beberapa impian, memiliki usaha sendiri, banyak teman, liburan, kesehatan, atau yang lain, whatever. Anda itu sekarang harus punya impian. Saya akan ke depan akan seperti apa? Mau mundar-mandir atau memulai suatu jenis usaha atau bekerja di orang lain. Dan memiliki impian itu sekarang paradigma kehidupan itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah bekerja, sibuk bekerja. Dari bekerja, Anda akan mendapatkan sebuah penghasilan yang berupa rupiah atau dolar atau apa, silahkan Anda yang ngerti nantinya. Dari penghasilan diharapkan kebutuhan sehari-hari Anda, baik itu pendidikan, kesehatan, sandang pangan terpenuhi. Nah, setelah terpenuhi, Anda akan berpikir, apa sih rencana saya ke depan? Apakah tetap seperti ini atau selalu mengembangkan diri, mengembangkan diri? Nah, tapi dari semua itu, saya harus mempunyai usaha, saya harus bekerja. Bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Paradigma sekarang ini, paradigma usaha yang pada awalnya suatu usaha dapat dimulai jika mempunyai modal. Itu udah ada di otak masyarakat pada saat ini. Kalau nggak punya modal, maka saya tidak bisa usaha. Dari modal dari punya modal, orang akan gini, wah saya akan berusaha. Modal saya udah ada 200 juta, 300 juta, atau 500 juta. Itu modal saya. Dari usaha, wah dia mulai udah produksi dengan modal uang yang ada di kantongnya, yang ada di mana dia udah produksi. Nah, dari produksi orang itu akan langsung sibuk cari pemasaran. Wah, saya punya barang nih, pasar saya kemana? Berapa harganya? Itu yang sekarang sedang terjadi di kalangan masyarakat kita pada umumnya. Walaupun hanya ada sebagian yang tidak seperti ini. Nah, dari pemasaran itu orang akan dapat penghasilan. Ini saya gambarkan bagaimana dunia usaha pada saat ini, supaya Anda semua mengerti. Karena di benak Anda mungkin saat ini, Pak, saya tidak bisa memulai usaha, modal saya nggak ada, saya hanya seorang anak petani, anak desa yang tidak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa memulai usaha, Pak? Itu yang ada di kita. Tapi kita
semua ini kita identifikasi bagaimana kita merubah mindset yang ada di masyarakat kita atau pada diri saudara sekalian. Caranya adalah mengidentifikasi potensi yang ada pada lingkungan dan diri Anda. Pertama, kita identifikasi potensi-potensi yang ada pada lingkungan. Misalnya, Anda dalam kehidupan sehari-hari berjalan ke teman atau ke masyarakat atau ke siapapun, main itu jangan asal main, tapi sambil memerhatikan apa yang ada di sekeliling Anda. Ada batu, saya tersandung batu, ini batu bisa bermanfaat apa sih? Wah, ini kalau batu ini dalam jumlah besar, satu truk bisa dijual, tapi kumpulin satu-satu bisa seperti itu. Terus ada pohon pisang, pisangnya dijual, pohonnya buat apa saya sih? Itu semua Anda identifikasi, Anda buat potensi-potensi usaha yang mungkin Anda bisa jalankan di lingkungan Anda dulu. Setelah mengidentifikasi, setelah membuat daftar, sekarang Anda harus mengidentifikasi kendala dan kemungkinan untuk aplikasinya. Saya kalau jualan batu seperti apa, jualan pisang seperti apa, jualan ikan apa, kendalanya di pemasaran bagaimana, kendalanya dalam hal membangun relasi seperti apa, itu harus Anda pikirkan sebelum Anda memulai usaha. Setelah semua terkumpul, aplikasikan apa yang Anda ingin kembangkan. Cara aplikasinya seperti apa? Silakan, kalau tanpa modal Pak, saya nggak bisa aplikasi. Itu berarti mindset Anda itu masih pada umumnya. Baik, saya akan cerita pengalaman saya bagaimana memulai usaha. Ini saya sebutnya paradigma usaha model baru. Yang pertama, dalam membangun usaha, yang saya lakukan adalah kepercayaan. Karena modal utama dari suatu usaha itu adalah kepercayaan. Saya harus memegang atau memperoleh kepercayaan dari semua kalangan, konsumsi, pemerintahan, atau pihak lain yang berhubungan dengan usaha saya. Pak, bagaimana saya bisa memperoleh kepercayaan? Saya kan masih mahasiswa, masih belum punya apa-apa. Jangankan rumah, materi, uang 200-100 ribu aja saya nggak punya Pak. Bagaimana saya bisa memulai kepercayaan? Nah, itu bagaimana? Hanya ada satu, yaitu melalui relasi. Hubungan Anda, interaksi Anda ke masyarakat, ke aparatur negara, itu seperti apa? Interaksi. Dari orang percaya, wah, Anda dinilai punya kemampuan, Anda dinilai dapat membangun ekonomi masyarakat kecil. Wah, masyarakat gini. Baik Pak, saya akan mulai usaha, tapi Bapak nanti yang akan saya percaya sebagai pengelolanya. Wah, itu udah satu modal. Atau saya Pak, saya pengen mulai usaha Pak, tapi saya pengen pesan barang ke Anda. Pesan atau hanya membeli? Kalau pesan biasanya kan sama duitnya. Itu kepercayaan. Dengan kepercayaan, modal Anda sudah ada. Kenapa saya cerita seperti ini? Saya waktu itu usaha jual budidaya ikan lele. Saya waktu itu hanya punya satu kolam. Pergi ke masyarakat, di situ ada sebuah potensi air ada. Terus cerita membuat relasi sama masyarakat, ternyata wah tertarik. Tapi orang itu nggak tahu, Pak, saya kan mau budidaya ini, mau usaha ini, tapi saya nggak tahu di mana saya dapat, bagaimana saya ini ambil kepercayaan itu. Baik Pak, Bapak uangnya ke saya akan carikan nanti pada tanggal sekian, jam sekian, barang Bapak ada di sini. Nah, itu hanya komunikasi Anda ke konsumen, sudah bisa mendapatkan uang. Walaupun barang tidak diterima konsumen,
tapi dengan relasi, komunikasi, koordinasi, kejujuran dan keikhlasan Anda membantu orang lain. Tapi di samping itu Anda juga mendapatkan materi, keuntungan. Nah, dari modal tadi Anda udah mulai produksi. Di sini produksi di sini bukan berarti Anda harus nyangkul terus cari apa. Kita di sini harus sepintar-pintar kita untuk mengalami produksi kita. Barang kita misalnya, barang kita masih kecil, pesanan orang udah ada, duit orang udah ada di tangan kita. Tapi kita bangun relasi kita dengan para pelaku usaha yang sejenis. Misalnya saya usaha lele, saya berarti harus membangun relasi dengan orang-orang pembudidaya yang mempunyai barang untuk dijual, dipindah tangankan. Pindah tangan aja ada udah dapat keuntungan, padahal modal Anda dari masyarakat terus dibeli barang di tempat orang lain cuma pindah tangan. Itu modal kepercayaan sangat tinggi. Produksi. Nah, dari barang sudah ada, pemasaran. Tadi kalau kita paradigma usaha pada umumnya, produksi baru mikir pemasaran. Ini sebelum barang ada tadi, pasar udah terbuka lebar. Pemasaran, wah ini langsung tanpa bingung-bingung Anda untuk mencari konsumen siapa, saya harus jual di mana, harga berapa. Oh lele langsung, ayo Pak, nanti saya jamin teknis sehari-hari, silahkan hubungi saya. Nah itu orang makin percaya, wah ternyata saya ngasih uang ke orang tersebut, barang ada dengan jaminan usaha saya dibimbing tiap hari. Nah, itu tambah percaya orang. Dari pemasaran, Anda yang pertama adalah mendapatkan penghasilan. Penghasilan sebesar apa? Maka volume dan keberlanjutan usaha Anda akan menentukan penghasilan ini. Dan juga relasi, kepercayaan. Kepercayaan nggak ada, Anda punya duit 100-200 juta, usaha Anda akan gagal. Uang hilang, usaha tidak berlanjut. Itu. Jadi modal kepercayaan, modal uang ada, produksi jalan, pemasaran langsung terbuka, penghasilan udah di tangan. Tanpa mikir, wah modal saya, materi saya nggak ada, bagaimana saya memulai usaha, itu hapus dari diri Anda. Silahkan bangun relasi, komunikasi dengan orang, dan mulailah usaha yang sesuai dengan potensi Anda dan lingkungan Anda. Nah sekarang, sampai kapan kita bisa bertahan hidup kalau tidak bisa membangun relasi atau kepercayaan dengan usaha kita? Nah, risiko paradigma umum sekarang, menyesal di kemudian hari, di hari tua, tiada guna. Kita tidak bisa mengulang masa muda. Masa-masa muda ini adalah masa-masa potensial untuk membangun relasi. Jangan sampai di hari tua Anda sudah tidak bisa menggunakan tenaga Anda menyesal. Wah, kenapa saya tidak bisa membangun usaha dari dulu, kepercayaan dari dulu menanam usaha. Jika saya waktu itu, waktu muda, bisa menanam kepercayaan di masyarakat, maka saya bisa di hari tua, wah tinggal omset berapa, tinggal menerima. Wah, seperti menikmati masa pensiun di hari tua. Sekarang selanjutnya adalah keberhasilan hanya bisa dicapai oleh orang-orang percaya dan memperjuangkannya, bukan oleh orang kaya, tapi orang yang percaya pada dirinya sendiri dan mau memperjuangkan apa yang dia percayai, apa yang ada pada potensi diri Anda sendiri. Berjuang, terus berjuang dan berjuang. Karena keberhasilan, kesuksesan adalah hak setiap orang. Anda pasti sukses dengan jiwa dan tetap semangat untuk memulai suatu jenis usaha berdasarkan potensi lingkungan dan potensi Anda sendiri. Sampai jumpa.
pada kesempatan yang lain, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda bisa memulai usaha dengan hal yang paling kecil. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.